Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata pengarang kitab, Faslun, inilah satu pasal. Faslun, inilah satu pasal. Surutus sholati, bermula syarat-syarat sahnya sholat. Bermula syarat-syarat sahnya sholat. Sama niatun, jumlahnya ada 8 perkara. Pertama, thaharatul hadasaini, yaitu suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Para jemaah sekalian, pada malam hari ini mendapat penjelasan tambahan, yaitu satu pasal hukum lagi mengenai syarat-syarat sahnya sholat, yang merupakan yang membuat arti atau yang memiliki arti yang disebut syarat adalah perkara yang dengannya menentukan apakah sholat itu sah atau tidak sah. Itu namanya syarat. Perkara yang menentukan apakah sholat itu dianggap sah atau tidak. Adapun perkara tersebut jumlahnya ada 8. Yang pertama adalah thaharatul hadasain. Seseorang yang mau sholat, syaratnya dia dalam keadaan suci, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil adalah seseorang dianggap kotor bila mana tidak dibersihkan dengan wudu. Jadi tanpa berwudu seseorang itu dianggap sedang kotor, berarti tidak suci. Adapun hadas besar, seseorang sedang kotor apabila tidak disucikan dengan mandi. Pada kondisi kotor yang demikian, maka tidak boleh sholat. Ya, pada saat kondisi tidak suci dari hadas kecil maupun hadas besar, hadas kecil adalah perkara yang menuntut adanya wudu, hadas besar perkara yang menuntut adanya mandi. Maka bila mana terjadi satu peristiwa, ada orang sholat tapi lupa tidak bersuci, atau lupa kalau dirinya masih berhadas, kemudian dia sholat, maka lam tasihhas sholatu. Ulama hukum fikih mengatakan tidak sah sholatnya karena tidak dalam keadaan suci walaupun lupa. Maka peristiwa orang yang selesai sholat baru dia ingat kalau dirinya belum wudu, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah walaupun lupa. Tapi pada kasus itu orang yang lupa sholat, ya, lupa wudu, lupa dia telah selesai sholat kemudian lupa sebelum dia sholat belum berwudu atau tidak berwudu dalam sholatnya, maka sebagian ulama menyatakan yusabu ala qasdi, tetap memperoleh pahala dengan niatnya, ya, dengan qasdunya. Kan dia pakai niat tuh waktu sholat, ternyata lupa belum wudu, maka niatnya mendapatkan pahala. Duna fi'lihi, bukan perbuatannya. Jadi ruku'nya, dirinya, sujudnya, duduknya semua tidak dinilai pahala. Ilal qiraah, kecuali bacaannya, bacaan Fatihahnya, bacaan tasbihnya, bacaan
qiraat surahnya, semua dapat pahala. Tapi tetap la tasihu sholatu, sholatnya tidak sah, maka wajib untuk diulang. Yang tadi sebelumnya ternyata lupa belum wudu. Dan pada kasus ini juga ditambahkan adalah amma faqidut tahuraini fala tastaritu taharah. Sedangkan ada sholat yang tetap dituntut untuk dilakukan meskipun dalam keadaan masih berhadas kecil maupun hadas besar. Seseorang yang dalam kondisi ada hadas kecil, ada hadas besar, walaupun tidak bisa mensucikan diri, tetap dituntut untuk sholat. Nah, itu namanya sholat dihormatil waktu. Dihormatil waktu. Sholat dituntut untuk sekedar menggugurkan waktu. Pamannya di waktu zuhur, pada saat situasi kita mau wudhu tidak bisa, pada saat situasi mau mandi tidak bisa, tetapi waktu sudah masuk sholat, maka wajib mengerjakan sholat. Wajib mengerjakan sholat meskipun nanti setelah bertemu dengan kesempatan wudhu dan mandi tetap mengqadha sholat. Alias begini Pak, kesimpulannya bahwa sholat itu tidak ada libur, nggak ada liburnya sholat. Walaupun tidak bisa bersuci sekalipun, sholatnya nggak boleh libur tuh. Di kereta, di pesawat, tayamum tidak bisa, wudhu juga tidak bisa. Terus jadi sholatnya gratis gitu ya? Enggak, sholat tetap dilaksanakan, tetapi namanya sholat menghormati waktu namanya. Sholat dihormati waktu. Karena sholat menghormati masuknya waktu. Di pesawat kita keadaannya waktu zuhur, mau wudhu nggak bisa Pak. Kita pamit sama pramugari, Pak saya mau wudhu ya, nggak boleh. Karena di pesawat terbatas menggunakan sarana air. Terus mau tayamum gimana? Padahal tayamum itu harus menggunakan sohidan. Sohidan itu adalah tanah yang berdebu. Jadi pakai tanah. Nggak ketemu kan tanah di pesawat. Karena itu gagallah kita dalam keadaan mencari dua alat suci, tayamum dan wudhu. Terus gimana ini? Jadi nggak sholat kita. Kalau tidak sholat maksiat, berarti berdosa. Makanya tetap sholat walaupun